dengan istilah pelayanan prima gitu ya. Nah, kalau kita menelusuri ya atau membaca ya dari berbagai buku ya, jurnal, artikel dan sebagainya tentang pelayanan publik ya. Jadi buku-buku atau jurnal-jurnal yang membahas atau melaporkan berbagai penelitian atau studi tentang pelayanan publik gitu ya. Itu jarang sekali lah itu ya. Dijumpai ada penggunaan istilah pelayanan prima gitu ya. Ya, namun istilah ini sering kita dengar, bahkan mungkin juga Anda sering mengucapkan gitu ya, mengucapkan atau menggunakan istilah ini untuk menggambarkan pelayanan yang memiliki atau yang menunjukkan kualitas tertentu yang dianggap sebagai pelayanan yang baik. Ya. Nah, kenapa istilah pelayanan prima atau service excellent ya ini relatif kurang ya digunakan dalam literatur ataupun bacaan tentang pelayanan publik atau manajemen pelayanan publik ya. Mungkin oleh karena istilah ini lebih akrab ya, lebih sering digunakan dalam konteks pelayanan yang dilakukan ya atau diberikan atau diselenggarakan oleh business organization ya, organisasi-organisasi bisnis ya, terutama yang berupa atau berbentuk perusahaan ya. Namun secara ide ya, apa yang dikonsepsikan pada terminologi pelayanan ini ya, menurut hemat saya, dan maka sebenarnya saya juga ingin ada pandangan atau tanggapan atau diskusi dari Anda itu ya, bahwa secara ide konsep ini relevan juga itu ya, relevan juga untuk kita koneksikan ya dengan isu atau problem ya, bagaimana mengelola kualitas pelayanan publik ini ya. Nah, oleh karena konsep ini lebih berasosiasi ya, atau lebih dekat konteksnya dengan pelayanan sektor private organization ya, atau business organization ya, maka yang saya tuliskan pada slide ini pun ya itu sesuai dengan yang saya dapatkan dari beberapa buku ya, yang menjelaskan tentang hakikat dan pengertian pelayanan prima. Ya. Nah, maaf ini saya konfirmasi, slide-nya bisa dibaca dari situ ya. Belum ini muncul. Slide yang pertama. Belum? Belum muncul. Belum. Sebentar.
Sekarang sudah muncul? Sudah, Pak. Baby, sudah muncul slide-nya? Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini hakikat dan pengertian pelayanan prima. Saya tengok dalam kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tulisan yang benar itu adalah hakikat ya, meskipun banyak kita atau sering kita menjumpai berarti mungkin salah ya, hakikat kan itu, tapi yang benar hakikatnya. Hakikat dan pengertian pelayanan prima. Nah, hakikat dan pengertian pelayanan prima gitu ya, itu digambarkan ya, digambarkan ya sebagai berikut ya. Sebagai berikut itu adalah seperti yang saya tuliskan menjadi 3 item ini ya, bahwa pelayanan prima itu adalah pelayanan yang menggambarkan adanya kepedulian ya kepada pelanggan ya, kepedulian kepada pelanggan ya, yang dianggap ya, tapi dianggap ini bukan berarti seolah-olah hanya asumsi, tidak ya, tetapi dianggap itu dalam pengertian lebih ke dipandang lah gitu ya, sebagai pelayanan yang terbaik gitu. Nah ini identik gitu ya dengan yang kita kenal misalnya dengan konsepsi seketika pelayanan ya, service triangle gitu ya. Nah ini kan juga menggambarkan tentang pelayanan yang menekankan ya, atau mengutamakan pada kepedulian ya kepada pelanggan, mengutamakan kepeduliannya kepada pelanggan ya. Nah, kemudian layanan yang baik ya terhadap pelanggan ya itu adalah pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan pelanggan. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa pelayanan yang dianggap atau yang dipandang baik atau yang terbaik gitu ya, itu adalah yang berorientasi kepada pelanggan. Nah, itu kan masih menyisakan pertanyaan ya. Artinya apanya dari pelanggan ya. Nah, dalam hal ini lebih diperjelas lagi, yaitu berorientasi kepada kepentingan pelanggan. Ya, karena pelanggan ya atau customer itu selalu memiliki kepentingan ya, kepentingan yang diekspektasikan ya, diharapkan ya, itu bisa didapatkan atau diperoleh dari pemberi atau penyelenggara pelayanan. Nah, pelayanan yang baik ya, yang berorientasi kepada kepentingan pelanggan ya, nah itu dapat dilakukan ya. Nah ini yang yang merupakan karakteristik dari konsepsi pelayanan prima ya, bahwa pelayanan yang baik ya terhadap pelanggan itu dapat dilakukan dengan ini, dengan menonjolkan ya. Tapi kalau saya menggunakan istilah sebagaimana yang sering digunakan oleh Prof. Ismi ya di bidang gender ya. Nah itu
mengarus utamakan lah gitu ya. Jadi pelayanan yang mengarus utamakan pada dimensi-dimensi ya, kemampuan, ya, kemudian sikap, ya, penampilan, perhatian, dan tindakan, ya, serta tanggung jawab yang baik gitu ya dari petugas ya sebagai representasi dari penyelenggara pelayanan ya di dalam memberikan pelayanannya kepada customer. Ya. Jadi pada konsepsi pelayanan prima ini ya yang lebih ditonjolkan adalah ya kalau kita perhatikan di sini ya ini kan dimensi-dimensi ini ya kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan dan tanggung jawab itu nanti ada keterangannya di slide yang berikutnya gitu ya ini ya. Nah ini kan dimensi-dimensi yang yang hubungannya ya itu dengan faktor individual yang berhubungan dengan faktor personal atau orang ya, berhubungan dengan faktor orangnya gitu ya. Nah, kalau kita coba sandingkan dengan konsepsi segitiga pelayanan, kalau di segitiga pelayanan itu kan ada komponen yang misalnya saja ada sistem ya, sistem pelayanan ya sebagai salah satu komponen dari segitiga pelayanan ya yang harus berorientasi kepada kepentingan pelanggan. Ya, namun pada konsepsi pelayanan prima ini yang lebih ditonjolkan adalah pada yang ditonjolkan adalah dimensi-dimensi yang berhubungan dengan faktor personal ya dalam hal ini adalah faktor petugas ya yang memberikan pelayanan ya dan dia dalam posisi sebagai representasi dari organisasi atau dari penyelenggara layanan. Nah, gambarkan menurut konsepsi ini gitu ya bahwa pelayanan yang terbaik ya itu adalah yang gambarnya seperti ini yang dikenal dengan triple win customer service. Jadi di setiap pelayanan itu kan ada ada penyelenggara layanannya ya, kemudian ada orang yang memberikan pelayanan ya, kemudian juga ada customer-nya kan itu. Nah pelayanan yang dianggap baik ya menurut konsepsi ini adalah pelayanan yang memberikan kepuasan kepada tiga pihak ini. Jadi petugas atau orang yang memberi layanan ini dituliskan di sini Anda itu ya atau kita lah gitu ya yang berikan layanan. Kemudian pelanggan di sini adalah organisasi ya. Meskipun individu ya petugas ini adalah representasi dari organisasi atau kalau dalam konteks pelayanan prima itu perusahaan ya, perusahaan. Ya. Nah, namun kalau dibuat visualisasinya ya karena ketiga unsur ini ya. Nah, ini
masing-masing akan saling berhubungan dan dari peran masing-masing itu akan membentuk gitu ya kualitas pelayanan tertentu ya, maka digambarkannya kan seperti ini. Jadi ini kalau kita mengingat ya dari pelajaran tentang teori organisasi ya, ini identik dengan konsepsi yang dikemukakan oleh beberapa teoritisi ya dalam pengembangan teori organisasi ya. Misalnya mungkin Anda masih ingat ya, ada Robert Denhart ya, ada Ben Vernis dan lain-lain. Dia akan mengemukakan konsepsinya tentang organisasi yang sehat kan gitu ya. Nah, organisasi yang sehat itu digambarkan sebagai organisasi yang bisa memuaskan kliennya, ya, memuaskan karyawannya, dan sekaligus dalam waktu yang bersamaan juga memuaskan organisasi kan gitu. Jadi tidak ada yang mendapatkan kondisi yang misalnya dirugikan ya atau mengalami tekanan atau pressure gitu ya. Jadi pegawai di dalam memberikan pelayanan tidak dengan suasana hati yang tertekan, terancam ya, dan lain-lain ya. Jadi semuanya ketiga pihak itu ya, itu masing-masing sebagai di sini disebut sebagai pemenangnya, masing-masing menang, artinya tidak ada yang kalah kan gitu. Nah, dimensi-dimensi yang disebutkan tadi ya, yang pertama adalah dimensi kemampuan atau ability ya. Nah, ini menerangkan ya bahwa suatu ya atau ya suatu pelayanan ya itu akan bisa menjadi pelayanan yang baik ya, yang berorientasi kepada kepentingan pelanggan, customer, klien ya, apabila petugasnya itu ya, pegawainya itu ya, itu memiliki kemampuan, ability ya, memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu ya, yang diperlukan, yang mutlak diperlukan untuk menunjang ya, agar mereka benar-benar bisa mengaktualisasikan ya, dan menunjukkannya sebagai kinerja ya, sebagai performance ya, dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Ya, tentu ada banyak atribut lah gitu ya, yang bisa menjadi kriteria ya atau indikator dari kemampuan atau ability ya. Misalnya dalam hal kemampuan berkomunikasinya misalnya. Jadi pelayanan itu kan terjadi ketika ada
hubungan ya atau relasi ya antara yang memberi dan yang menerima layanan kan gitu ya. Dan oleh karena itu tentu membutuhkan adanya komunikasi. Nah, sering yang terjadi ya, memang ada komunikasi ya, misalnya antara petugas yang di front line ya, di front line itu misalnya yang di loket ya, atau di CS ya, customer service ya, pokoknya yang di garis depan lah gitu ya. Ada komunikasi antara mereka dengan klien, dengan customer, dengan user dan lain-lain ya. Nah, namun komunikasi yang terjadi itu kadang bukanlah komunikasi yang efektif. Ya. Komunikasi yang efektif itu kan adalah komunikasi ya, yang menimbulkan saling mengerti ya, antara yang menyampaikan informasi ya, dengan yang menerima informasi. Ya, kalau dalam definisi yang generik ya, komunikasi itu kan adalah proses penyampaian message ya, pesan dari satu orang kepada orang lain ya, untuk ada saling mengerti ya di antara yang memberi dengan yang menerima message tadi. Message itu bisa berupa informasi, bisa berupa perintah, bisa berupa petunjuk, bisa berupa permintaan, ajakan dan sebagainya. Gitu ya. Nah, yang sering ya, kadang atau bahkan sering terjadi di tataran empiriknya, ini ada komunikasi, tetapi komunikasi tidak efektif atau kurang efektif ya. Nah, sehingga misalnya klien ya, atau dalam pelayanan publik ya, masyarakat atau orang yang mengurus satu kepentingan tertentu di kepentingan tertentu di sebuah unit pelayanan publik misalnya ya. Nah, itu mengeluh misalnya ya. Mengeluh ya karena harus berulang kali ya, balik ke sana, balik ke sini ya, karena informasi yang didapatkan sebelumnya ya dari petugas ya, ya itu tidak misalnya dianggap tidak jelas ya, sehingga tadi ya orang ya atau klien ya tidak mengerti itu apa sebenarnya yang dimaksudkan seperti yang disampaikan oleh petugas kan ya. Nah, kemudian attitude, sikap ini juga penting ya. Jadi perilaku yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan. Nah, ini sikap yang bagaimana ya, attitude yang bagaimana ya. Nah, ini memang kadang sulit diberikan jawaban yang absolut gitu ya, yang satu-satunya jawaban ya. Ya sebab sikap ya, penilaian terhadap sikap atau persepsi terhadap sikap ya, itu kan sering juga dipengaruhi oleh faktor latar belakang ya, misalnya ada latar belakang budaya dan lain-lain ya. Nah oleh karena itu
kalau di dalam undang-undang tentang pelayanan publik di sana kan dijelaskan salah satu asas dalam pelayanan publik itu adalah kondisional, ya. Artinya harus disesuaikan dengan hal-hal yang perlu untuk kemudian respon secara adaptif gitu ya. Jadi orang ketika ada orang yang menunjukkan gestur misalnya ya dengan tangan ya, misalnya ya tangan dengan tangan kanan ya, tangan kanan ya, dengan maksud untuk mempersilahkan ya tamu ya misalnya, atau tamu itu adalah klien misalnya, untuk menuju ke satu tempat yang ditunjukkan ya dengan gestur tangan kanan tadi ya. Nah itu kadang sikap yang seperti itu justru ada yang menganggapnya sebagai sikap yang kurang baik ya, kurang baik atau kurang tepat ya, sebab ada yang menganggap gitu ya bahwa tangan ya yang digunakan sebagai gestur ya untuk mempersilahkan atau menunjukkan tempat ya ke arah mana ya, tamu misalnya atau klien ya untuk menuju atau datang ke sana itu sebaiknya dengan tangan kiri kan gitu tuh. Nah ini kan ada kebiasaan mungkin di lingkungan kelompok sosial atau masyarakat ya yang persepsinya terhadap ekspresi atas suatu sikap itu bisa berbeda. Ya. Nah, namun yang salah satu dimensi yang harus diperhatikan ya di dalam